Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti bagaimana biasanya. Setelah beberapa pertemuan, mungkin Anda sudah tahu bahwa apa yang dikatakan dengan karya ilmiah, baik dia makalah, ataupun jurnal, ataupun skripsi, dan lain sebagainya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kutipan dan daftar pustaka. Mungkin sebagian Anda juga sudah tahu apa yang dimaksud dengan kutipan ataupun daftar pustaka itu sendiri. Tapi mungkin sebagian juga masih kurang paham apa yang dikatakan kutipan dan daftar pustaka. Makanya Ibu mau menjelaskan dulu di sini. Baiklah. Kalau untuk pengertian kutipan, nah ini dia sudah ada di layar masing-masing. Kalau dia kutipan itu adalah gagasan ya, ataupun pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Nah, proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, laporan, artikel, majalah, buku, internet, ataupun dan lain sebagainya. Kalau tujuan mengutip ini sendiri adalah untuk memperkuat argumen kita dalam sebuah karya ilmiah ya, ataupun karangan. Dalam prinsip-prinsip mengutip itu jangan terlalu banyak untuk mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Nanti kalau terlalu fokus mengambil paragraf ataupun kalimat yang mau dikutip, nanti lupa, jadi plagiarisme ya, plagiat ya jadinya. Makanya itu dia prinsip-prinsip dalam mengutip. Yang kedua itu, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Contohnya begini, Laila akan mengambil sebuah teori dari buku tarikan, umpamanya ya. Dia mengambil pengertian dari menyimak itu sendiri atau dari pengertian bahasa itu sendiri, ya kan. Nah, dari buku tarikan ini dia akan mencantumkan ke karya ilmiah dia ataupun ke makalahnya. Nah, itu buku tarikannya yang itu sumber aslinya itu yang dikutip ke makalah kita, namanya dan tahun dan halaman begitu ya. Terus kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian yang sebenarnya, betul. Jangan terlalu banyak, yang penting-pentingnya saja diambil ke karya ilmiah kita. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran, ya jelas. Kalau karya ilmiah itu dibuat aja lampiran boleh, karena untuk mengutip yang penting-pentingnya saja, begitu dia ya. Terus ada dia di sini dua jenis kutipan. Kalau ditanya nanti, berarti kalau dua jenis kutipan itu apa gitu ya. Nah, dia itu yang pertama kutipan langsung, yang kedua itu kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Ingat ya. Kalau kita yang dikatakan dengan kutipan langsung itu sama persis dengan kalimat yang ada di awal, begitu ya. Nah, kalau dia kutipan tidak langsung, itu adalah kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna yang sebenarnya. Ingat, kalau seumpamanya Anida ataupun yang lainnya mau mengambil dari kutipan langsung, nah seluruh kalimatnya diambil. Atau kutipan tidak langsung, hanya intisarinya saja yang kita ambil. Nah, tata cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau untuk tata caranya itu, ya garis kutipan 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Ingat, kutipan diambil dengan tanda kutip. Mohon maaf, masih terlihat? Satu orang aja. Don't speak Indonesia, speak aku. Biar ibu share dulu ya. Oke. Aman ya. Oke.
Kalau dia tadi kutipan langsung itu lihat di sini ada, nanti Ibu kasih juga ya materinya ke grup kita. Jadi selain dari kutipan dilangsungkan dengan teks, jarak antar baris itu kutipannya 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Ini yang biasa kita pakai di kampus ya nak ya, di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan maksud Ibu. Kutipan diapit dengan tanda kutip, sesudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung, dalam tanda kurungnya itu ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil. Dengan menuliskan nama singkat ataupun nama pengarang, biasanya marga ya kan, atau baru tahun terbit dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Contohnya begini, Siswanto 2002-2020 menegaskan keputusan ilmiah yang selanjutnya. Jadi kalau Ibu umpamanya nama Ibu ya Nikma Sari Hasibuan, berarti Hasibuan buka kurung 2020 titik 2, baru halaman di buku itu tutup kurung, baru dia ke tanda kutipnya begitu ya. Sedangkan yang kutipan tidak langsung itu dia tidak punya kutipan tanda kutip petik 2 lagi. Dia itu tidak diapit ya oleh tanda kutip, namun dia sesudah selesai diberi penulisan untuk contohnya begini. Ini ada Mikhail Du berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan sebuah sistem dan selanjutnya begitu dia ya. Untuk kutipan langsung dan tidak langsung, ingat yang kutipan langsung itu diapit oleh tanda kutip, sedangkan yang tidak langsung itu tidak diapit oleh tanda kutip. Itu ya. Terus selanjutnya adalah tentang daftar pustaka. Ingat, kalau kalian buat makalah itu pasti tidak akan lengkap karya ilmiah tersebut kalau tidak ada daftar pustakanya. Jadi nanti Anda sekalian kalau disuruh buat makalah, jangan langsung mengkopas daftar pustaka yang ada di internet ataupun di Google ya. Tidak boleh hal yang demikian. Nah, di sini daftar pustaka merupakan catatan secara runtun buku sumber yang digunakan penulis dalam tulisan ilmiahnya. Ini maksudnya di sini adalah sumber ya, referensi yang kalian ambil pada setiap makalah kalian. Oke, yang ini syarat-syarat menulis daftar pustaka. Yang pertama itu disusun secara alfabetis ya. Kalau ada dimulai dengan huruf A, berarti dia yang duluan. Umpamanya kayak Ibu ya, Nikma Sari Hasibuan, berarti Hasibuan nama penulis dibalik nomor 2 ya. Berarti Hasibuan, Nikma Sari gitu. Terus tidak menggunakan nomor urut, nggak pakai 1, 2, 3 gitu ya, nggak pakai lagi. Di antara nama dan nama digunakan tanda koma, umpamanya Nikma Hasibuan, Nikma Sari gitu ya, berarti pakai koma. Gelar tidak dicantumkan, baik dia gelar hajah, baik dia doktor, baik dia magister, tidak dicantumkan. Terus urutan penulisan buku harus sesuai dengan dia pamannya begini, nama, tahun, ya kan, judul buku, kota terbit, titik 2, penerbit. Setiap komponen dibatasi dengan titik kecuali kota penerbit. Ingat, antara kota dengan penerbit, kota terbit dengan penerbit itu titik 2 ya, titik 2, bukan titik gitu ya. Terus setiap komponen dibatasi dengan titik kecuali kota penerbit. Bapak ya tadi. Judul buku dicetak miring. Ingat, kalau dia buku itu dicetak miring. Tapi kalau dia jurnal, nama jurnalnya yang dicetak miring. Sedangkan nama artikel, judul artikelnya tidak dicetak miring gitu ya. Terus dapat di sini penulis 2-3 orang ditulis semua ya. Penulis lebih dari 3 orang ditulis penulis utamanya, baru ditambahkan DKK. Pamannya Nur Halija, Nadia Fitri, Halimatus Saktia, sama ibu pamannya ya kan, menjadi penerbit penulisnya. Berarti yang dibuat pamannya Halija DKK, berarti maksudnya adalah dan kawan-kawan. Oke, jangan lupa lagi arti DKK itu berarti dan kawan-kawan. Terus
Penulisan daftar pustaka dari internet ditulis dengan urutan nama penulis, tahun penulisan, judul, artikel, hari, bulan, dan tahun, serta identitas homepage-nya, website-nya juga, kapan diunduh, begitu ya. Kemudian itu, ini dia. Penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Ini dia ada contohnya. Kalau dari buku ada, dari artikel jurnal ada, dari internet pun ada. Nah, jadi Ibu berharap nanti habis dari menyampaikan materi ini, Ananda semua bisa membuat kutipan langsung dan tidak langsung, dan juga daftar pustaka. Itu merupakan tugas kalian nantinya ya. Oke, mungkin dari Ibu itu saja. Sebelum nanti ada yang bertanya, Ibu persilakan juga nanti. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Bagaimana menurut Lydia kalau begitu cara penulisan daftar pustaka yang benar kalau kita mengambilnya dari buku? Coba. Yang pertama, Nama penulis paling awal, Bu. nama penulis paling awal. Maksudnya kalau Lydia Harahap, namanya berarti siapa yang bikin? Iya, Bu, Lidiana. Terus? Habis nama penulis siapa lagi? Terus habis nama penulis tahun terbit, Bu. Ya betul. Terus? Terus judul buku. Ya, judul bukunya tulisannya bagaimana, Nak ya? Judul buku ditulis kayak huruf apa? Miring. Tulisannya miring ya. Iya, Bu. Oh, terus? Terus kalau Lydia nggak salah kota dan nama penerbit akhir. Berarti dia adalah kota terbit, baru titik dua baru penerbit. Cuman Baru tadi nama, Lydiana iya. ada yang salah nih, ada sedikit yang kurang tepat, bukan salah sih. Lydiana Harahap namanya dibalik, jadi Harahap, koma Lydiana begitu. Kalau untuk daftar Oh, iya. pustaka gitu ya. Iya, Bu. Ibu sudahi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya, walau tidak seberapa ilmunya insya Allah. Tapi kalau kita sering latih bakalan tahu kita ya. Baiklah, Ibu sudahi. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik Ibu. Contohnya kepada Allah Ibu minta ampun, dan kepada semuanya rekan Ananda sekalian yang sudah mau berpartisipasi pada Zoom kali ini, Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Albirrul manitoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.